Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semua, perkenalkan nama saya Luciana Risnadura, NIM saya 858501827. Saya dari kelas 2B, program studi PGSD. Jawaban yang pertama ada filsafat ilmu berperan penting dalam mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Adapun beberapa perannya, yang pertama, mengawasi dan memperkuat ekstensi dan ilmu pendidikan adalah filsafat yang menjelaskan hakikat dan tujuan ilmu. Kajian filsafat yaitu objek kajian yang jelas, tujuan yang terarah, dan landasan teoritas yang kuat. Yang kedua ada memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan oleh filsafat ilmu yang memastikan bahwa ilmu pendidikan berkembang. Ilmu pendidikan tidak hanya mendasari pengalaman atau pendapat semata, ataupun beberapa teori penggunaan metode penelitian, pengujian teori, dan sikap kritis serta pengembangan teori. Yang ketiga ada mengawasi nilai-nilai dalam pendidikan. Harus menghargai, menekankan etika, mendukung keadilan, tidak menyalahgunakan menjadi dasar penggunaan pendidikan filsafat. Memberikan landasan yaitu penyusunan kurikulum, pemilihan metode, dan penentuan serta tujuan dan evaluasi. Jawaban yang kedua adalah pendidikan yang bermakna dan bernilai, turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan. Yang pertama ada mendorong cara berpikir kritis dan rasional, yaitu bagaimana pengembangan filsafat ilmu, bagaimana pengetahuan diperoleh, apa yang dianggap benar, dan bagaimana ilmu digunakan. Yang kedua ada melahirkan pengembangan dan pengetahuan baru, yaitu kebenaran metode yang digunakan dalam dampak bagi manusia. Yang ketiga ada menekankan nilai moral dan etika, adalah pendidikan yang tidak hanya mengajarkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk tanggung jawab. Yang ketiga ada ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah personal pendidikan. Yang pertama ada ontologi adalah membahas hakikat personal. Pendidikan adalah ontologi yang mempertanyakan apa yang sesungguhnya ada atau hakikat suatu objek. Yang pertama ada ontologi membelah, yaitu apakah hakikat manusia sebagai peserta didik. Yang kedua, contoh analisis ontologi. Jika siswa dipandang sebagai gelas kosong, maka pendidikan cenderung bersifat satu arah. Yang kedua ada epistemologi, adalah membahas cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah epistemologi membelah, yaitu sumber pengetahuan dan metode memperoleh ilmu. Yang kedua ada contoh analisis epistemologi, adalah metode hafalan dan kurangnya berpikir kritis. Yang ketiga adalah aksiologi, adalah membahas nilai dan tujuan pendidikan. Yang pertama adalah aksiologi membelah, manfaat ilmu, etika, dan nilai. Contoh analisis aksiologi adalah untuk apa pendidikan dilakukan. Yang keempat ada contoh konkret filsafat ilmu. Yang pertama ada dalam kebijakan pendidikan. Pemerintahan menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, menunjukkan peran filsafat ilmu sebagai alat untuk memahami dan memecahkan personal nyata. Yang kedua ada dalam kurikulum. Mata pelajaran IPA tidak hanya menghafal teori tetapi menggunakan metode ilmiah seperti observasi eksperimen dan analisis data. Hal ini sesuai dengan filsafat ilmu yang menekankan pencerminan kebenaran melalui penelitian. Yang ketiga ada dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan diskusi atau proyek resmi learning agar siswa aktif mencari pengetahuan sendiri. Bukan hanya menerima informasi ini, mencerminkan pandangan filsafat ilmu bahwa pengetahuan berkembang melalui proses berpikir dan pengalaman.